Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 9 dengan materi iman pada hari akhir. Di kelompok 9 terdiri dari saya sendiri Rifki Audiansyah dengan NIM 022, Sinta Dwi Rasmawati dengan NIM 048, Anissa Ashishifa Salsabila dengan NIM 016, dan Muhammad Reza Naufal Gani dengan NIM 025. Untuk pengertian iman kepada hari akhir akan dijelaskan oleh Sinta. Silakan Sinta. Jadi pengertian yang pertama, pengertian dari iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima dalam agama Islam. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam semesta ini beserta seluruh isinya kehidupan yang ada di dalamnya akan hancur. Hari akhir atau bisa juga disebut dengan hari kiamat merupakan hari hancurnya semua alam semesta beserta isinya. Hari akhir juga dipahami sebagai hari berakhirnya kehidupan di dunia ini dan memasuki awal dari kehidupan baru yang abadi di akhirat. Dengan demikian, mengimani hari akhir berarti membenarkan dengan sepenuh hati bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan lagi yang merupakan kehidupan yang sebenarnya dan bersifat abadi. Pada kehidupan abadi itulah manusia akan mendapatkan kepastian hidupnya. Apakah hidupnya akan berhasil dan berbahagia atau sebaliknya, hidupnya akan celaka dan sengsara. Beriman kepada hari akhir juga harus diikuti dengan beriman kepada kehidupan akhirat dan semua peristiwa yang terjadi di dalamnya. Di antara peristiwa penting yang terjadi pada hari akhir adalah kebangkitan manusia dari alam kubur, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, perhitungan dan penimbangan serta pembalasan amal manusia. Dan adanya jalan yang dilalui manusia, yaitu jembatan Shirathul Mustaqim untuk menuju ke arah surga atau neraka. Baik, untuk materi tanda-tanda kiamat akan dijelaskan oleh Anissa. Silakan Anissa. Tanda-tanda kiamat. Berikut 10 tanda-tanda kiamat menurut Islam. Yang pertama, munculnya Imam Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi menjadi salah satu tanda datangnya akhir zaman. Hal ini seusia dengan hadis riwayat Al-Hakim. Yang kedua, Dajjal. Selain Imam Mahdi, ada juga kemunculan Dajjal yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dajjal diketahui akan menyebarkan fitnah di muka bumi. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam memimpin dunia. Dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 159, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya Nabi Isa akan muncul di dunia dan menjadi saksi bagi atas umat manusia. Yang keempat, Ta'jud dan Majud. Dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 94, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai Ta'jud dan Majud, yakni kaum yang menjadi perusak di bumi. Yang kelima, matahari terbit dari arah barat. Matahari terbit dari arah barat menjadi salah satu tanda-tanda kiamat kubro atau besar. Yang keenam, Dabbah, binatang melata. Kemunculan binatang melata disebut dalam hadis yang sama dengan terbitnya matahari dari arah barat. Lanjut. Yang ketujuh, kabut dan angin berhembus. Dalam Quran surat Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda mengenai kemunculan kabut yang menjadi peringatan akan datangnya hari kiamat. Yang ke-8, munculnya api. Berdasarkan hadis riwayat Muslim,
Kemunculan api menjadi tanda-tanda kiamat. Bahkan, api tersebut membawa manusia menuju tempat berkumpul. 9. Terjadinya gempa. Gempa di muka bumi saat hari kiamat dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 1. Dan yang ke-10, kehancuran Ka'bah. Tanda-tanda kiamat yang terakhir adalah kehancuran Ka'bah. Hal ini sesuai dalam hadis riwayat Hakim dan Abu Ya'la oleh Abu Sa'id Al-Khudri RA. Untuk penjelasan tentang hari kebangkitan dan alam akhirat akan dijelaskan oleh Muhammad Reza Naufal-Gani. Penjelasan tentang hari kebangkitan dan alam akhirat. Hari kebangkitan ditandai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Tiupan pertamanya sebagai titik mula terjadinya hari kiamat yang membinasakan semua makhluk di dunia. Kemudian pada tiupan kedua, semua manusia tanpa terkecuali akan bangkit dari kebinasaannya, dan inilah dinamakan hari kebangkitan. 1. Alam kubur atau alam barzah. Setelah manusia meninggal dunia, ia akan berpindah ke alam barzah, tempat di mana setiap manusia akan mungkar dan nangkir. Dua malaikat tersebut akan menanyakan kepada manusia tentang siapa Tuhannya, apa agamanya, apa kitabnya, dan siapa nabinya. 2. Masyar. Pada masyar adalah ke tempat datar yang sangat luas di mana matahari hanya berjarak 1 jengkal dari kepala manusia. Di padang masyar, tiap insan akan mulai diadili tergantung amal perbuatan dan diiringi kepada manusia di padang masyar, diiringi oleh 2 malaikat. 1 sebagai pengiringnya dan yang satu lagi saksi atas semua perbuatan di dunia. 3. Yaumul Mizan. Hari penimbang amal baik dan amal buruk. Setelah di padang masyar tadi, amal manusia mulai ditimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Jika manusia lebih berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan mendapatkan keselamatan, begitu pula sebaliknya. 4. Yaumul Hisab atau perhitungan amal. Pada perbuatan yang kita lakukan selama di dunia, kemudian akan dihitung pada saat Yaumul Hisab. Allah berfirman, sesungguhnya kepada kami lah kembali mereka. Kemudian sesungguhnya kewajiban kami lah menghisab mereka. Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 25 sampai ayat 26. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, ia bertanya tentang apa itu hisab yang mudah. Rasulullah SAW lantas menjawab, Allah memperlihat kitab hambanya, kemudian Allah memanfaatkannya begitu saja. Barang siapa yang dipersulit hisabnya, niscaya ia akan binasa. Hadis riwayat Ahmad. 5. Jembatan Shiratul Mustaqim. Setelah amal dihitung, manusia akan berjalan melewati jembatan Shiratul Mustaqim. Cara dan keadaan menyeberang setiap manusia di jembatan ini pun berbeda-beda. Bagi yang timbangannya amal kebaikannya lebih banyak, ia akan mudah menyeberangnya. Sebalik, bagi amal buruknya lebih banyak, maka jembatan ini akan berubah bak sekecil rambut yang dibagi 7 sehingga akan menyulitkannya. 6. Surga. Surga adalah sebaik-baiknya tempat kembali. Di dalamnya tidak ada kesedihan dan kesengsaraan, melainkan hanya kebaikan dan kebahagiaan. Surga diciptakan oleh Allah SWT dan telah berhasil melalui perjalanan panjang tadi. 7. Neraka. Tempat terakhir ini, neraka, adalah tempat penuh penderitaan sebagai balasan bagi orang-orang yang berbuat keburukan. Allah berfirman, tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tentu bagi mereka. Quran Surat Al-Hijr ayat 44. Sekian presentasi dari kelompok 9 untuk materi iman kepada hari akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.